Seorang perawat yang menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet akan berbagi cerita suka duka selama bertugas di sana. Sudah ada Ahmad Ramadhani yang tersambung dengan kami melalui sambungan Skype. Kita langsung sapa Dani. Dani, selamat sore. Apa Ya, kabar? selamat sore Mas Aldi. Alhamdulillah sehat. Bajunya Stop Coronavirus, keren sekali. Dani, Iya, bisa harus dong. diceritakan sebetulnya bagaimana awal mula Dani ini tertarik untuk menjadi relawan, menjadi perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ya, awalnya itu saya tergabung dalam Kemenkes. Jadi memang dari Kemenkes itu sangat membutuhkan tenaga relawan, Mhm. mulai dari 5 orang, 10 orang, 30 bahkan sampai 100 dibutuhkan. Oke, Dani Nah, dari? sampai 100 yang Mhm. dibutuhkan. Sehingga ketika saya bergabung, saya melihat kok sedikit sekali yang daftar menjadi relawan. Mhm. Nah, dari situ saya tergerak, kok saya harus diam di rumah saja. Mhm. Sehingga saya mendaftarlah, memberanikan diri untuk mendaftar Oke, ini agar bisa berjuang bersama-sama. sudah hari keberapa Dani ada di Wisma Atlet menjadi perawat di sana? Saya di Wisma Atlet sudah hampir 3 minggu sih, Mas Aldi. Oke, berarti saat ini posisi di Wisma Atlet ya, Dani? Iya, di Wisma Atlet. Selama Karena 3 sudah minggu nggak tersebut, bisa keluar. oke, selama 3 minggu tersebut, boleh dibagi pengalamannya kepada kami, bagaimana pengalaman-pengalaman unik yang terjadi dan juga bagaimana sebetulnya perawat di sana bisa tetap mawas atau waspada terhadap paparan COVID-19. Oke, mungkin saya mulai cerita dari awal saja ya, karena di awal itu kami dibekali dengan materi-materi yang harus dilakukan, harus dipelajari, karena berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena kan corona ini kan berhubungan dengan penyebaran ya. Sehingga kami dibekali itu. Terus untuk pengalamannya yang belum saya dapatkan, ya saya dapatkan di sini adalah kami harus bertahan 8 sampai 11 jam menggunakan APD lengkap, Mhm. kemudian tidak membuka-bukanya, Mhm. tidak makan, tidak minum, Oke. tidak BAB dan tidak BAK juga, Mas. Oke, Dani, beberapa hari ini kita sempat disuguhkan bagaimana para perawat di rumah sakit yang melakukan hal-hal seperti misalnya main TikTok gitu untuk menghilangkan penat. Kalau Dani sendiri dan Iya. relawan lainnya di sana untuk menghilangkan penat atau jenuh, untuk mengesampingkan ketegangan karena merawat pasien positif, bagaimana Dani? Oh iya, itu yang di video yang TikTok itu kebetulan juga di bangsal saya. Mhm. Jadi salah satu media untuk menghilangkan stres itu adalah dengan bermain TikTok, kemudian dengan ini berkumpul, tapi kumpulnya via grup, Pak, Mas Aldi, grup Oke. WhatsApp. Jadi kami berbagi cerita, Aha. kemudian berbagi semangat, dan kadang ya pakai pantun-pantun juga, biar Oke. mereka terhibur. Oke, jadi walaupun di sana beramai-ramai tetap ya komunikasi dilakukan menerapkan social distancing dengan grup tadi yang Anda katakan. Iya. Untuk perawatan perawat sendiri di sana, Dani bagaimana kemudian rapid test atau misalnya pun swab yang dilakukan apakah dilakukan secara berkala untuk menjaga para relawan-relawan ini agar tetap kondisinya prima nanti saat ini semua sudah berakhir? Saat kami masuk ke dalam rumah sakit darurat Wisma Atlet, itu harus dicek terlebih dahulu, general check up, kemudian dilakukan rapid test terlebih dahulu di hari pertama, kalau negatif baru boleh masuk. Nah, untuk selanjutnya dilakukan 7 hari ke depan. Nah, Mhm. Oke. setiap 7 hari dilakukan rapid test untuk melihat apakah teman-teman di sini terpapar atau tidak. Jadi ada rapid test rutin yang dilakukan bagi para perawat. Untuk cerita tentang pasien boleh dibagikan kepada kami dong, Dani, apa saja pengalaman unik selama merawat pasien di sana yang sangat unik mungkin? Iya, yang menurut saya unik karena berhubungan, awalnya kan saya menganggap ini rumah sakit tidak ada WNA. Nah, ternyata ketika saya masuk hampir setengahnya itu warga negara asing, Mas. Oke. Jadi ada yang dari Arab, kemudian ada dari Pakistan, Bangladesh, India. Nah, kadang itu yang membuat kami tim perawat kewalahan karena
mereka ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Oke. Sehingga kami tidak punya translator untuk mengartikan itu. Kemudian penggunaan APD juga, apalagi saya menggunakan kacamata, kan agak berembun. Jadi dalam pengambilan sampel darah, kemudian melihat dokumentasi itu kan kadang sulit. Itu yang membuat saya itu pengalaman-pengalaman unik ya, kacamata yang berembun karena APD. Dani, mumpung sekarang sedang berbicara di sini, bisa dong diberikan pesan kepada seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia ini yang sekarang sama-sama bersama Dani sedang berjuang untuk melawan corona di garda paling depan. Ya, buat teman-teman semua, khususnya medis, sebenarnya bukan kami sih garda paling depan, Mas, tapi adalah masyarakat. Di mana ketika masyarakat mengikuti aturan, physical distancing, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak, maka hal tersebut akan berdampak positif bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk kami juga. Karena memang jujur saja kami sangat sedih melihat, karena di Jakarta ya, jadi ada PSBB, tetapi kok jalanan masih pada penuh, kayak gitu. Jadi kami sebagai tim medis hanya bisa berjuang dari dalam untuk menyemangati pasien juga agar stigma negatif dari si pasien tadi janganlah sampai keluar. Kemudian mereka kan juga stres, Mas. Ada yang juga sampai stres, kemudian panic attack. Dan ada kemarin juga ada kasus yang pengen sampai bunuh diri. Nah, itu kan sebuah stigma yang mereka harus hadapi. Jadi bukan penyakit tentang fisik lagi, tapi sini sudah masuk ke mental pasien. Itu. Baik, Dani. Jadi sebetulnya kalau tadi Dani katakan masyarakat sebagai garda terdepan, kita yang seharusnya bisa kemudian melakukan berbagai protokol yang diinstruksikan oleh pemerintah selama itu dilakukan. Insya Allah benar-benar kita bisa melawan COVID-19 ini. Dani, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Salam untuk semua teman-teman tim medis yang sedang bertugas di sana. Semoga selalu semangat dan terus bagikan semangat-semangat lainnya kepada kita di sosial media. Dan selamat bertugas dan juga sehat selalu. Terima kasih Ahmad Ramdhani yang tadi sudah bercerita kepada kami soal bagaimana pengalamannya merawat pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.